Kenapa sedih? Kucing. Sampai pada saat saya mengejar layangan putus itu ada lobang kayak bekas sumur tua. Tapi isinya itu tumpukan-tumpukan beling, jeblok kaki, plek. Saya cabut, plek. Pas saya cabut, darah semua kan, ngocok kan, darah semua tinggi, hitam. Tapi nggak kelihatan, kayak tutup rambut semua. Makin dia mendekat, mau nggak mau saya harus lari deh. Langsung saya teriak, lari saya kayak. Ternyata pada saat sekitar 200 meter atau 100 meter, saya kaget, loh kok saya bisa lari? Ada seekor harimau mengarah kemari, ada sosok kakek-kakek, dan saya melihat lagi juga kayak benda pusaka gitu, sejenis keris. Habis itu ada ular juga. Apakah masih ikut? Ini akan tersanksi nanti. Untuk pekerjaanmu, bekerjalah dengan baik. Jadi memang luar biasa di sini, banyak ilmu yang harus saya pelajari lagi. Doanya sukses dan jaya terus. Amin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman spiritual yang dialami oleh bintang tamu kita untuk diungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini kita akan berkolaborasi dengan seorang aktor, dia juga konten kreator, tapi dia juga seorang polisi. Ini dia Mas Malvinas. Halo Terima kakak, kasih. halo kakak. Selamat Halo datang. Panglima, siap. Panglima izin. Jadi saya tuh kenal beliau itu di acara-acara artis. Selalu saya lihat gitu. Tapi kan kita karena banyak artis terus ngobrol sana, ngobrol sini, Siap. foto sana, foto sini. Nggak pernah ngobrol intens gitu. Intens. Beliau ini sebenarnya siapa gitu. Tapi ternyata kemarin Mas Ageng Kiwi nih yang ngasih tahu. Ini ada nih Malvinas polisi. Loh, bukannya dia artis? Iya, dia tuh polisi katanya. Tapi artis? Iya, tapi polisi. Polisinya berperan sebagai polisi atau polisi beneran? Beneran gitu. Oh ya, baru tahu aku. Siap. Jadi aku berterima kasih nih sudah mau berkolaborasi Siap, sama Mata Langit. Jadi ada kisah pengalaman masa kecil yang di luar nalar dan sampai detik ini masih belum ketemu ya, masih jadi misteri ya. Siap. Masih jadi teka-teki, gimana kisahnya? Jadi gini kak, memang kalau kita masih kecil itu kan wajib sebenarnya patuh sama orang tua ya. Sedangkan saya masih kecil itu tidak, karena saya itu termasuk bocah yang nakal, yang selalu bantah orang tua, yang sesukanya sampai orang tua itu sudah nyerah, udahlah terserah Malvin lah mau kayak gimana kan. Tapi kalau di kampung dulu saya bukan dipanggil Malvin, karena nama saya Malvinas, saya dipanggil Vinas kalau di kampung dulu. Kalau sekarang kan dipanggil Malvin ya, biar lebih keren lah ya. Gitu. Jadi kalau kisah ditanya soal kisah di luar nalar sebenarnya banyak, cuma memang yang melekat sampai saat ini itu ya kisah yang masa kecil dulu. Contohnya misalnya waktu saya kelas 3 SD, saya itu kan termasuk bocah nakal yang dimana sukanya main layangan, alay lah ya, anak layangan gitu kan. Jadi setiap layangan putus dikejar gitu. Nah sampai pada saat saya mengejar layangan putus itu ada lobang kayak bekas sumur tua. Tapi isinya itu tumpukan-tumpukan beling, batu-batu, terus kawat berduri gitu kan. Jadi yang memang semuanya itu yang sudah yang karatan semua, yang memang harus ditimbun, tapi mungkin yang punyanya belum menimbun gitu, cuma masih menumpuk dulu beling, seng, kaleng-kaleng kayak gitu kan. Nah karena saya kejar layangan, mata saya kan ke atas terus nih. Nah mata saya ke atas, jeblok kaki, plek, satu kaki di sana masuk, terus saya diem. Kok hasilnya kayak kebas gitu ya. Saya cabut, plek. Pas saya cabut, darah semua kan, ngocok kan, darah semua. Kan kayak potong sapi gitu, col. Tapi saya mau pulang nggak mau, karena saya takut ya dimarahin orang tua, kan memang orang tua sudah mengingatkan kamu jangan kemana-mana, kamu jangan main layangan lagi gitu kan. Jadi saya takut. Ada tetangga melihat, teriak sampai pingsan kan ngelihat darahnya, sampai ngadu sama orang tua saya. Ya udah mau nggak mau orang tua saya juga kaget, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah singkat cerita sudah melakukan pengobatan dan itu dilakukan kalau nggak salah 60-70 jahitan. Dalamnya itu bagian kan 2 lapis nih, luar dalam ya. Nah karena memang lukanya terlalu besar sampai untuk
operasi penjahitannya itu mengambil daging dari betis. Jadi betis itu ditarik gitu, ditarik. Lukanya tuh di mana? Di apa? Telapak ya? Ini Mana, dari sini sampai sini nih. Oh, ada itu kelihatan Iya, bekasnya. Ya dari Allah, sini. Jadi jahitannya. untuk menyatukan ini kan daging ini diambil, ditarik gitu kan. Jadi ditarik, jadi betis ini kan kecil sebelah jatuhnya kan, karena kan dagingnya diambil sebagian di sini kan. Nah pada saat itu penyembuhannya tuh hampir 8 bulan sampai 1 tahun. Saya sampai nggak sekolah, semuanya berhenti sekolah, dan saya juga orang tua juga sudah kayak pesimis ya dengan hidup saya karena karena dokter juga mengatakan ini kalaupun sembuh tapi tidak sempurna lagi, pasti cacat. Sampai dokter itu ya kalaupun sekolah pasti kursi roda gitu kan. Ya udah, saya jalan kalau di rumah nggak pakai kursi roda, nggak pakai tongkat karena saya ngesot, narik. Kalau di rumah ya. Ya, tapi kalau saya mau keluar, saya pakai tongkat biasanya, gitu kan, pakai tongkat kalau keluar. Nah, pada saat itu sudah sembuh, sudah nggak ada rasa sakit sama sekali. Cuman nggak bisa jalan. Tapi nggak bisa jalan, pakai tongkat. Jadi satu tuh harus diangkat kayak gini, gitu kan, pakai tongkat diangkat gitu. Nah, karena sudah merasa sudah sehat, tapi memang nggak normal. Saya udahlah deh, aku mau jajan deh gitu kan, jajan ke warung itu agak lumayan agak jauh dari rumah, agak jauh banget ya, jajan. Nah di rumah itu kan ada pemilik anjing yang pelihara anjing, tapi anjingnya itu memang anjing baik, tapi dilepas kemana-mana. Yang memang itu anjing itu sebenarnya bersahabat juga sama saya. Kan karena saya aja main, nggak galak anjingnya. Tapi pada saat anjing itu melihat saya, anjing itu mendekat, karena mungkin dia bilang temennya ini kan, saya temennya. Mendekat, tapi saya kaget, loh kok ada ini gitu. Jadi anjing itu kayak bukan anjing, dia tuh malah kayak harimau tapi warnanya putih. Nah yang bikin takut lagi sebelahnya ada 2 yang dampingin anjing itu, yang menyeramkan. Nah aku bilang anjing bukan. Sosoknya gimana yang gitu. terlihat? Jadi tinggi, hitam, tinggi hitam, tapi nggak kelihatan, kayak tutup rambut semua, gitu kan. Terus anjing bukan, kalau anjing kok aku ngapain aku takut gitu kan, itu kan teman gue kan anjing itu kan. Anjing semakin dekat aku udah merasa nih agak-agak rasa nggak nyaman kan. Teriak saya, ketakutan, tapi teriaknya tuh yang si anjing tadi, yang sosok tadi bukan malah menjauh kan, malah mendekat. Saya bingung mau lari enggak gitu kan. Tapi kalau saya mau lari gimana, saya bawa tongkat, pegang tongkat kan, lari enggak. Semakin dia mendekat, saya semakin teriak, tidak ada yang bantu karena tidak ada yang dengar. Posisinya sudah agak maghrib ya. Terus lagi anjing semakin mendekat itu saya semakin istilahnya makin menyeramkan gitu kan. Semakin dekat, saya bilang istilahnya, saya teriak. Saya kira kalau dengan saya teriak itu dia berhenti. Ternyata enggak. Dia teriak, ini dalam hati saya, mau nggak mau saya harus lari deh. Mau nggak mau saya harus kabur. Teriak, saya coba 1 langkah, tongkat saya lepasin, saya turunin kaki, klop gitu kan, turunin. Harus lari, nggak bisa ini, harus lari. Nah, karena memang sebelum waktu saya sehat dulu memang suka lari. Gitu, lomba lari sama teman kan. Saya harus lari. Pas saya itu langsung semakin dekat, langsung saya teriak, lari. Saya kayak kita lomba misal 3, 2, 1 tup gitu kan, kayak kita lomba lari. Start gitu kan. Saya harus lari gitu. Pada saat lari, teriak, ternyata pada saat sekitar 200 meter atau 100 meter, saya kaget, loh kok saya bisa lari gitu kan. Nah karena saya teriak, orang udah pada keluar nih, termasuk orang tua saya, mau pukul tuh anjing gitu kan. Tapi ngelihat saya yang lari, jadi orang tua tuh malah seneng gitu. Anjing nggak jadi dipukul gitu. Loh kok kamu ini Pak, itu bukan anjing itu Pak, tolong Pak ini. Jadi tapi orang tua tuh nggak fokus ke anjing, fokus ke saya gitu, kaget gitu kan, karena saya tuh sudah 1 tahun 2 tahun itu sudah bangun nggak bisa jalan gitu kan. Tiba-tiba sembuh sendiri. Terus lagi sudahlah langsung loncat, Pak aku bisa loncat, Pak aku bisa ini, loncat kan, langsung seneng banget kan, ini kok enak banget, kaki ini bisa digerak-gerakin gitu kan. Kok enak. Besoknya yang betisnya kecil 1 sudah mulai normal.
normal lagi, kaki juga sudah mulai sudah mulai normal lagi, jalannya sudah bagus lagi, sampai yang tempat saya terapi itu bilang, kok bisa, kata dia, karena prediksi dia itu ini sarafnya sudah nggak ada lagi, sarafnya sudah putus, terus ada tulang iga itu, memang tulang iga itu sudah hilang sebagai tulang iga itu kan. Terus dokter juga mengatakan seperti itu, sampai orang tua saya pesimis. Ini ajaib ya, tiba-tiba sembuh sendiri. Ini gedenya mau jadi apa gitu kan, orang tua pesimis kan. Maaf kata, kalau dulu kan ngelihat orang yang agak kekurangan kan langsung pesimis ya. Beda kalau sekarang kan dunia IT kan, walaupun dia cacat mungkin masih bisa lah, teknologi gitu. Kalau dulu kan kalau kita cacat fisik sudah nggak ada harapan mau jadi apa gitu kan. Jadi wah, kok bisa, sampai dokter tempat kita terapi juga kaget, dokter juga kaget, semuanya sudah, teman-teman yang mencela dulu, kan ada teman-teman sebaya kan biasa ngebully ya kalau kita dulu kan, dibully kan, sampai semuanya kaget gitu. Semua kaget ya, alhamdulillah ya, yang mungkin sudah apa ya istilahnya, sudah anugerah ya. Jadi memang itu memang diturunkan Tuhan untuk menyembuhkan melalui sosok ini tadi. Sebuah keajaiban ini sebenarnya. Iya. Masih belum diketahui sosok itu ya. Apa sih, bisa terjawab. Memang selama saya sakit tuh kan, saya tuh selalu doa gitu kan, selalu doa, aku nih mau jadi apa, aku mau jadi, bingung mau jadi apa gedenya gitu kan, apa iya kayak gini ngerepotin orang tua gitu kan. Jadi setiap malam tuh kayak ada rasa nangis gitu kan, nangis. Tapi mungkin saya itu memang pecinta binatang dari kecil. Semua binatang, sampai dulu ya orang tua kalau di rumah itu ada tikus kan, kalau anak tikus kan kecil merah-merah lucu ya. Itu saya nangis kalau itu sampai dibuang atau dimarahin orang tua. Itu saya pelihara. Jadi semua hewan itu saya pelihara. Gitu. Termasuk anjing yang datang saya tadi, itu anjing tetangga, yang anjing itu maaf kata bukan anjing bagus ya, anjing kampung yang sudah ada penyakit kulitnya ya, tapi saya merawat, sayangin gitu, saya elus-elus sampai orang tua bilang, maaf kalau kita muslim kan, jangan najis, lo cuci tangan dulu pakai tanah gitu kan, najis katanya kan. Tapi saya enggak, tetap saya rawat, saya elus, saya peluk gitu anjing itu. Nah anjing itu yang mendekati saya gitu, tapi mendekati saya itu membuat takut, malah lari. Bukan sosok anjingnya, ada yang dibawanya. Kayak gundurwo itu. Iya itu. Ini pengalamannya menarik ini. Nah, tapi polisi akhirnya bisa masuk ke circle artis, gimana ceritanya? Ya karena gini, berawalnya sih bukan ke circle artis ya sebenarnya. Sebenarnya itu pada saat COVID, saya kan dari kantor itu kan banyak WFH. Saya dulu tinggal di Jakarta Selatan di Pancoran. Jadi saya stop stop nonton TV, stop cuma bisa main HP, tapi HP-nya aku nggak mau nonton. Kalau aku nonton juga nanti ujung-ujungnya muncul berita. Tapi aku kreatifin diri aku dengan membuat konten. Awalnya bikin konten. Alhamdulillah viral Apa terus. Itu isi kontennya? Jadi saya dulu kontennya tentang berpetualang. Karena memang dari kecil suka berpetualang kan. Berpetualang, tapi mengambil sesuatu yang aneh di hutan atau di mana yang kita temuin, itu kita olah menjadi makanan. Berarti jago masak dong ya? Bisa. Nggak jago tapi bisa. Iya. Jadi kalau yang saya lihat tadi hampir di ujung cerita tadi, dari situ jalan ada seekor harimau mengarah kemari. Saya rasa itu pendampingnya Mas Malvin. Mas Malvin ya, Bang Malvin. Habis itu pas saat bicara juga tadi saya perhatiin di raut wajah itu ada sosok kakek-kakek berjubah putih yang memang selalu mendampingi. Kakek-kakek itu baik. Yang harimau tadi juga yang macan baik. Dan saya melihat lagi juga ada apa tadi ya, kayak benda pusaka gitu. Kayak sejenis keris. Kalau saya lihat itu kayak mengikuti gitu. Warnanya kayak kuning kayak warna kemasan. Tembaga gitu ya. Kayak warna kemasan gitu. Bisa jadi tembaga. Kok tahu? Saya ada. Yang warna tembaga, tapi masih kecil dulu ya gini. Karena saya yang mau jadi atlet tadi, saya dikasih, tapi saudara kakek sih, kakek-kakek juga gitu kan. Saudara kakek tapi kakek-kakek juga kan. Kasih udah ini pegang, ini kakek udah lama simpen ini, tapi kayaknya ketika kamu main ke rumah kayaknya ini muter gitu, jadi dia tuh nyimpen, kasih tadi muter,
kepalanya itu kok bisa Ngikut. berputar sendiri ke arah saya. Iya, ikut. Apa Nunjuk dia mau ikut. Semacam Mau kode ikut gitu ya. Iya, kode. Soalnya tadi kalau yang macan dari arah sana tuh datang seret gitu kan, yang warna kuning. Nah kalau yang keris emas tadi itu kuning tadi dari arah sana, tek ngeliatin gitu kan, nah, bercahaya saya lihat gitu kan. Oke. Tapi kalau yang Menampakkan kakek pada saat Bang Malvin tadi cerita komunikasi itu terlihat sama saya kakek-kakek itu. Nah itu berapa sosok tadi sebenarnya? 3. Macan. Macan, keris sama kakek. Habis itu ada satu lagi kayak nenek-nenek saya lihat. Oh. Nenek-nenek ini pakaiannya secara batin saya lihat tuh kayak batik, model-model batik-batik Palembang gitu ya. Gitu kan. Ya, kalau nenek tadi, saya yakin itu nenek saya. Saya yakin. Saya masih kecil waktu SMP kalau nggak salah, nenek saya meninggal usia 100 lebih. 100 lebih. Banget. Dan selama masa hidup dia, saya dari kecil, itu cucunya itu kan udah, kalau dikumpulin mungkin satu RT waktu dia meninggal itu kan sudah cucu banyak. Tapi cuma saya yang disayang gitu. Dan sampai setiap saya mau ujian sekolah, saya pasti ke kampung dulu. Kan kalau rumah saya kan di kotanya nih, ke kampung itu sekitar 6 jam. Saya pasti ziarah dulu. Lumayan juga perjalanannya. Ziarah, minta doa, dan besok alhamdulillah setiap ujian lancar. Termasuk ngotes ikut angkatan juga, ikut polisi juga. Ziarah dulu, minta doa, lancar. Sampai saya 1 kali tes langsung lolos kan. Kalau teman-teman saya ada sampai 3 kali, sampai 4 kali baru lolos kan. Saya 1 kali lolos karena memang semuanya dilancarin sih. Kalau feeling saya ya mungkin kalaupun memang dia ada, kalau sosok nenek-nenek ya saya yakin sih beliau. Karena beliau itu selalu pokoknya kalau kemana-mana Malvin gitu. Pokoknya cucu kesayangan lah ya ceritanya ya. Ada satu lagi nih, terlihat lagi barusan tadi ini. Kayak ada siluman ular juga nih yang Oh my god. mengikut. Jangan-jangan yang pernah dimakan. Kalau tadi belum terlihat ya, ini terlihat nih. Pada detik tadi itu terlihat secara batin gitu. Maaf, waktu bikin konten makan ular tuh dimakan beneran atau hanya acting doang? Dimakan, tapi nggak banyak. Oh, tapi ada yang ditelan. Ditelan. Terus saya juga kalau misalnya lagi pengen, kan ada juga yang jual sate ular, terus rica-rica kan di daerah Mangga Besar ya. Biasanya untuk yang sakit kulit ya kayak gitu. Ya, daerah Mangga Besar kan saya biasa kan beli darahnya, beli untuk apa? Diminum. Aduh, biar apa? Ya katanya sih untuk stamina aja sih. Berhasil, stamina jadi gimana? Strong. ya tanpa itu juga sebenarnya sudah sehat sih. Cuma katanya. Ini Panglima sudah menarik makhluk ke badan Agil untuk kita ajak komunikasi. Boleh tanya-tanya Bang? Assalamualaikum. Salam deh. Ini dengan siapa ya? Baik ya? Tanya aja. Anak-anak. Aku anak-anak katanya. Anak-anak yang ketemu di mana sama Bang Malvin? Anak asuh. Maaf, Bang Malvin punya anak asuh. Kok tahu? Demi Allah. Saya banyak anak asuh. Di rumah juga sekarang masih ada. Maksudnya yang diasuh itu anak. Jadi gini, rata-rata anak yatim piatu yang nggak mampu saya ambil, saya sekolahkan. Di rumah sekarang ada 2 yang saya sekolahkan. Gitu. Sampai dia sudah tamat sekolah, sudah saya cari kerja. Sudah, kalau yang jadi kerja, saya kasih kebebasan mau tetap di rumah saya atau mau kemana ya, karena sudah kerja. Tapi kalau yang di rumah sekarang ada yang masih saya sekolahkan, masih sekolah di rumah gitu. Dari dulu juga. Itu anak-anak tuh dari mana ketemunya gitu? Enggak, ada dari Jawa. Jadi gini, saya itu kan memang kadang komunikasi saya dengan teman-teman yang di kampung-kampung yang kayak di Jawa. Iya. Saya kadang kalau dulu kan nggak di berita kan, ada yang viral misalnya dia jualan asongan ataupun apa. Saya kan selalu ngubungin orang sana. Ini ada orang tuanya nggak? Kok ada berarti nggak aku. Tapi kalau misalnya teman bilang ada nih Bang, ada orang misalnya dia yatim piatu hidupnya sendiri dari tetangga makan. Ayo udah deh, aku bilang dirawat. Lah ya, aku langsung kirim duit. Kan kalau kita anggota kan di semua desa itu kan ada Pak Babin namanya kan. Yeah. Nah, saya ngomong sama Pak Babinnya. Ya udah Bang, aku bilang
aku kirim tiket ya, abang bisa nggak antarin dia ke terminal, nanti aku nunggu di Kampung Rambutan gitu kan. Saya nunggu di Kampung Rambutan, jadi pada saat diantar ke terminal saya komunikasi sama sopir bus, bang tolong jaga ini anak ya. Oh gitu. Dikirim ke Saya Jakarta? nunggu, Dikirim ke kirim sini? Jakarta. Terus kemarin tuh ada dari Jambi, dari Plasok Coba Jambi juga. tanya ini dari mana? Tanya ini. Ini dengan siapa? Namanya Ini dengan siapa? J. Jambi. Tadi barusan sebut Jambi. Tanah Jawa. Jawa, tanah Jawa. Apa? Ada Tanah nggak yang dari Jawa yang Jawa mana? Jogja, Jombang, apa? Jawa mana? Tanah Jawa ada. Dari Jawa kota mana? apa? Terima kasih dia bilang. Terima kasih kenapa? Kebaikan itu akan menjadi benteng untuk Kebaikan itu akan menjadi benteng untukmu katanya. Tapi saya yakin sih bisa jadi dari orang tua sih, orang tua kita anak-anak ya. Mungkin ya. Coba tanya-tanya, ayo. Mau berkomunikasi. Namamu? Namanya siapa namanya? Oh. biarkan kebaikan itu tetap tersembunyi. Oh. Amin, Tapi amin. kamu laki apa perempuan? Laki-laki Kak. Laki-laki, Emang semuanya saya- laki-laki? Semua laki-laki, karena Oke. kalau perempuan pada saat dia dewasa saya kan nggak enak kalau memelihara Oke, perempuan. ya, karena karena waktu itu bukan- saya belum menikah. Ya, namamu siapa? Dari mana asalnya? Banyak menghidupi orang-orang seperti kami. Bahkan kau rela meminta suatu pekerjaan untuk menghidupi kami. Apa? Kau rela meminta suatu pekerjaan untuk menghidupi kami. Iya. Maksudnya Gini. abang tuh nyari kerjaan supaya dapat penghasilan untuk membiayai mereka Iya, gitu. saya kan ini Kak, saya kan setiap malam kan jualan online Kak. Oh. Jadi saya setiap pulang dinas, saya setiap pulang kerja, saya selalu jualan online di aplikasi TokTok, Oren atau apa ya. Jadi saya jualan di sana. Ya lumayan lah hasilnya lumayan. Ayo turun dia Apa dekat dia sini tuh? yuk. Kok kayak cuci Biar ngambil piring? gambarnya gampang ini. Ini sedang apa ini? Nyuci. Nyuci apa? Sampaikan salam terima kasih Geser sini. Untuk kepada seorang ibu. seseorang itu siapa? Kau tentu mengingat seseorang itu. R. Maksudnya gimana? Kau tentu mengingat seseorang itu. Sampaikan Dia nitip salam untuk seseorang itu. terima kasih Salam terima kasih. untuknya Laki apa perempuan yang R itu? yang sudah mengangkatmu. Yang sudah mengangkatmu. R. R lalu apa lagi? Orang tuh ada U. namanya. R dan U. Mungkin orang itu pernah membantu abang di awal-awal karir. Ada jasanya. Laki-laki apa perempuan? Rey, Ray. Siapa? Aku punya teman, namanya Rey Utami. Kak Rey. sampaikan Nah kalau ya kalau ditanya salam dari siapa, dan namanya siapa? Dari anak-anakmu. Berarti bukan yang satu. kadang aku Takut apa? takut jika kau salah akan melangkah. Takut kalau Bang Malvinnya salah jalan gitu. Semoga kau selalu kuat dalam langkahmu. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kamu nih yang namanya ada A-nya ya? Kok sedih kamu? Di antara anak asuh itu masih ada semua kan? Ada, yang nama A ada, Ada ya? ada. Oh ya, yang buat kamu sedih apa? Tetap istiqomah dalam membantu yang membutuhkan. Semoga tetap istiqomah dalam membantu yang membutuhkan. Loh, dia sedih. Bapak tanya bang, kenapa ingin nanya baru dia jawab? Kenapa sedih?
Kucing. Tadi kenapa dia? Sudah ganti makhluk. Ini ganti. Ganti. Pelihara kucing. Ganti. Kucing suka aku banyak di rumah ada. Oh banyak. Ada banyak. Setiap kucing yang dibuang orang pasti aku tampung. Ya Allah. Malah kucingnya itu yang bisa nyusu, yang belum nyusu, masih nyusu. Masih nyusu, Itu aku ambil. beliin di rumah banyak dot kucing. Iya. Ya Allah. Cing cing Coba panggil. Cing, Kamu cing. namanya siapa? cing. Manggilnya Cing gitu. Kalau Nggak dikasih namanya nama. macem-macem, namanya Oh, dia ini kan loh. Mas. ngelus ya. Iya, iya ada namanya belang, ada cimeng, sampai tua meninggal sendiri pun banyak. Oh Ya. iya. Iya, sampai Ada nggak yang tua meninggal dan belang? ada. Siapa namanya? Kalau yang meninggal itu namanya empus. Coba tanya. Tapi banyak sih kalau dihitung-hitung karena ada yang ditabrak, meninggal ketabrak, ada yang meninggal nggak tahu mungkin dia ada orang racun tikus kayaknya sih. Terus dia Kemakan. kemakan sama dia. Ya, kemakan dari muntah-muntah meninggal. Oh, aduh. Gitu. Nah, tapi Mereka bukan bermaksud menyakiti. Lalu mengenai kaum oh iya, yang soal itu aku rasa racun yang untuk tikus kemakan sama dia. Jadi yang naruh racun bukan nggak berniat sengaja. nyakiti Iya, kucing. iya, betul. Apakah masih ikut? akan bersaksi nanti Kami akan menjadi saksi atas kebaikan atas kebaikanmu. Amin, amin. tak ada yang mengetahui kebaikan tentang Gak pernah kamu posting ya tentang kucing? Enggak. tapi kami sebagai saksimu nanti kami tak dapat berbicara dengan Kalau Iya. di dunia alam nyata, kan nggak mungkin kucing bisa bicara sama kita. Iya. Dan kita nggak mungkin paham kan. Tapi di dunia alam Perkucingan. alam jin, ini alam jin, ya jelmaan begini nih bisa Komunikasi. bisa seperti ini. Oh gitu. Oh iya, berarti yang kamu salah makan racun tikus ya? Kayaknya iya keracunan. Terima kasih, aku mau kembali kata dia. Iya sama-sama. Ya, sama-sama. jaga baik-baik Apa? Perut. Jaga baik-baik perut. Ada masalah dengan pencernaan? Kalau dulu sih aku GERD aja sih lambung. Hati-hati jaga. Suruh jaga pencernaannya. Iya lambung sih GERD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget dia punya tangan begitu. Ada makhluk lain yang di badan Ismi yang bisa kita ajak komunikasi. Assalamualaikum. Inas. Finas. Iya, Finas. iya panggil kecil sih Finas emang. Ini mungkin nenek maju lagi. Oh, assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nyeni. Iya nih. Panggilnya apa ke nenek? Nenek. Iya ya nenek. Tapi kalau bahasa kampung kami ya, kami kan ada sukunya, suku Kombring namanya. Hmm. Ombay. Oh. Panggilnya Ombay. Iya. Yang nenek yang itu. Iya, Ombay sih. Manggilnya manggilnya. Ombay. Ini Ombay bukan? Dan ya macam ya di kabarnya. Macam mana kabarnya? Oh, baik. Baik Nian. Alhamdulillah. Iyalah macam ni kau tu memang sudah diberi tanda sejak kau kecil dulu. Karena kecilmu tu sangat sulit untuk diatur orang tua. Pantesan dibilang nakal ya. Bocil nakal ya. Jadi sulit untuk diam. Jadi kau tidak bisa Aktif. duduk lama. Kalau kau duduk lama bosan katanya. Maka selalu saja pergi bermain. Tentu maka ada yang menyukaimu sejak kau kecil. Ada makhluk yang menyukai.
dari bangsa kami, bagaimanapun keluarga kita itu tidak terputus dengan kekuatan dua alam. Oh, oke, berarti dari leluhurnya ya. Memperbanyak teman, tetapi Betul. perbanyak ibadah. Setuju Nak. Perbanyak bersedekah, banyak-banyak teman hanya menambah masalah bagimu. Betul. Itu Iya. pesanku. Banyaklah beramal saleh. Itu akan jadi penyelamatmu. Amin. 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 Apalagi tidak ada yang lain. Iya. Ya. Karena sebaik apapun temanmu, dia pasti akan meninggalkanmu. Betul. Sebanyak-banyaknya sedekahmu sampai tabunganmu habis, dia akan berbunga nanti di saat kau membutuhkannya. Dia tidak akan meninggalkan, karena yang menemani kita adalah amal ibadah kita, bukan teman-teman baik kita. Pasti di antara kalian banyak contohnya ditinggali oleh teman-teman, Iya. Iya. Betul. besti Dimanfaatin. yang Iya, ada jadi diadu domba. musuh Iya ya. untuk pekerjaanmu. Bekerjalah dengan baik, disiplin lagi waktunya. Jangan dengarkan omongan orang yang buruk tentangmu, tetapi bekerjalah dengan baik, bersikaplah dengan baik. Iya, fokus aja gitu ya. Itu saja pesanku. Jangan Apa namanya? bermain api, Amin. nanti Terbakar. terbakar. Itulah sesuatu peristiwa hal terbesar dalam hidupnya. Yang Iya. tadinya kau harus mengesot lalu bisa melangkah Bukan hanya melangkah, lari katanya. dan berlari. Itulah Ajaib loh. Dulu ya, kalau dulu Iya, saya kan ajaib itu. jalan gini. Kan ini Gimana kan gimana? kayak Ini gini nih, ya. ini kelihatan kaki Ini ini, Kakinya kayak gini ya. sobek itu Dari kelihatan sini, nih. ini putus nih. Astagfirullah. Ini putus nih. Ini dari sini putus. Ini ada jahitan di sini nih. Jadi kayak ini putus. Kalau dulu kan ini normal nih. Ya. Aku jalannya kayak gini nih. Oh, diangkat. Oh gitu. Gitu. Ya Allah. Nah, kadang ini dikasih apa sih kayak gendongan kain ya, gendong di sini, ini gendong. Jadi Jadi nggak boleh ditaruh di tanah gitu, nggak boleh. sakit. Oh gitu. Jadi ya Allah. karena Ini kan di bawah. jadi ini dulu di kain di tali, jadi gendong kayak gini nih. Nah, tangan kaki. enak tidak Kayak gini. seperti itu. Ya, Iya, jelas nggak enak kan. Tapi karena udah biasa ya dulu digendong, cepet juga jalan tuh gitu. Tidak enak. Nah, tapi kalau misalnya mau keluar karena sudah sehat, sudah nggak sakit lagi, udah luka, udah kering, angkat. Jadi gimana pakai tongkatnya tuh? Iya, pakai tongkat kan normal Dipraktekin nih. ya. Ha. Ini nih. Tetap dikalungin. Oh ya Allah, kayak gitu. Karena kalau gini sakit, kalau gini sakit. Gendong. Jadi kayak gini. Nih, pakai tongkat. Nah, terus kok bisa-bisanya gitu pasti ada anjing itu bisa lurus pas, lagi? Pas itu ya, ini kan tali kan, langsung kan aku langsung duduk nih, ngeliat anjing duduk. Bingung mau kemana kan, kalau lari pakai tongkat pasti pelan kan. Rencananya mau larinya gini. Ngesot. Ngesot gitu. Dilepas talinya, dilepas ikat. Pas dia mau ada anjing kan. Oh makin dekat. Jadi kayak kita ancang-ancang mau lari gitu langsung. Langsung kan, langsung. Kau tahu dari mana kau bisa berlari? Dari bisikan itu berlari kau. Oh ada yang bisikin lari gitu? Iya. Hati. Dalam hati juga memang kayak gitu ya. Aku harus lari deh. Harus lari. Ya itu ada yang bisikin. Jadi aku langsung ingat dulu sebelum sakit itu sering ikut lomba lari. Maksudnya sama teman-teman, kita ini yuk balapan. Hadiahnya gopean misalnya gitu 500 cepean gitu kan. Jadi langsung ngambil ini kan bener kan nih. Udah kayak ngambil ancang-ancang lari gitu. Langsung
langsung ngebut gitu. Nah itu mungkin ada jasa dari nenek. Ayo sini, harus bilang terima kasih loh. Gimana Nek? Ya itulah, berlari. Oh, Ayo berlari. Awalnya dia merasa tak sanggup, tetapi karena bisikan itu kuat, maka dia mengikuti Iya. bahasa hatinya. Ketika hatinya untuk mengatakan lari, maka larilah dia sekuat tenaga. Karena saya Tanpa minta bantuan, disadari, tolong nggak ada yang muncul. Nah, kau berteriak tapi tak terdengar oleh mereka. oh gitu. Seperti mau minta tolong, mereka pun tak mendengar. Karena kau diselimuti oleh mereka. Pada saat itulah mereka itu memberikan bantuannya. Agar apa? Sebenarnya yang menjadi sebuah pembelajaran untukmu, segala kesulitan apapun, segala penyakitan apapun dalam dirimu itu, hanya dirimu yang bisa menyembuhkannya. Ini kaulah baik-baik dari jiwa dan ragamu. Ingat, menjaga dirimu dari jiwa dan ragamu. Aku tak mengatakan menjaga dirimu dari kejahatan orang lain, tetapi jagalah dirimu dari kejahatan jiwa Dirimu dan sendiri. ragamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Ya, Bang Malvin, gimana kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit dan bisa berkomunikasi dengan makhluk yang bisa memberikan jawaban dari kisah di luar nalar yang dialami? Banyak sekali hal-hal yang nggak aku sangka di sini ya. Aku kira kalau misalnya di Mata Langit ini kita hanya podcast bercerita, udah selesai. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh podcast lain ya, yang memang ternyata di sini ada eksekusi langsung. Setelah kita bercerita, ternyata ada yang memang menampakkannya untuk menjawab apa sih yang kita ragukan selama ini. Jadi ada eksekusinya. Itu jadi memang luar biasa di sini, banyak ilmu yang harus saya pelajari lagi, banyak yang selama ini aku tidak tahu menjadi tahu. Masya Allah. Selama ini aku masih ragu-ragu untuk kenapa bisa kayak gini. Di sini ada jawabannya. Gitu. Terus lagi nanti mungkin di luar ini aku akan berguru juga sama Panglima nanti. Minta sedikit kisi-kisi ilmunya gitu. Tapi tadi kan awal kita wawancara tuh lama loh, jadi setengah jam lebih, nggak ada cerita tentang anak asuh ya, tiba-tiba. Ya, kisah kalau itu. anak asuh aku memang nggak pernah bercerita Nah sama makanya siapapun. di sini nggak ada rekayasa, Oh, nggak bercerita. semuanya terjadi Enggak, begitu. sama cerita sama siapapun nggak pernah aku. Maksudnya ada lah yang nanya-nanya misalnya, tapi aku nggak detail gitu. Kenapa kamu nih? Karena banyak kan nanya, kamu nih kayaknya getol banget cari duit, pengen kaya ya gitu kan. Kan banyak teman atau siapa kan ada juga kadang di konten teman, kamu nih kayak nggak ada capeknya cari duit terus. Ya gue bilang, gue banyak yang gue tanggung gitu, belum lagi dari keluarga gue, misalnya keluarga saya yang dari kampung kan, saya juga tulang punggung, terus lagi di sini saya punya banyak tanggungan, saya juga pengen banyak membahagiakan orang gitu kan, jadi Jadi ya hal-hal udah. dalam kehidupanmu terungkap di sini ya, termasuk anak asuh sama itu kucing kan? Iya, Kamu nggak tahu juga kalau kucing kan ya emang kucing. iya, saya memang Nggak pernah posting juga ya? Nggak pernah Makanya. posting. Saya kalau dari kucing itu kan prinsipnya gini, kalau anak asuh tadi prinsipnya gini, kenapa saya banyakin anak asuh? Kucing aja, istilahnya apa? Kucing aja binatang, saya asuh. Kok anak manusia nggak aku asuh gitu kan? Gitu. Jadi kalau kucing itu karena tetangga itu kadang tetangga tahu ya, saya itu pencinta kucing dan suka ngasuh kucing. Setiap ada kucing beranak di rumah dia, pasti besoknya ada di depan rumah. entah dalam kardus, entah dalam plastik, entah siapa lagi nih buang ke dalam hati gue kan. Terus tadi kan kisah waktu masa kecil yang belum terungkap kan ternyata ada sosok yang bisa memberi penjelasan. Gimana? Apakah sudah bisa diterima tuh penjelasannya? Ya kan memang kan kita ragu ya selama ini kan kalau di antara dikatakan dua alam itu percaya atau tidak, saya percaya dua alam itu ada karena memang banyak pengalaman yang mungkin di lain waktu akan saya ceritakan juga ada kan pengalaman perihal dua alam tadi. Dan setelah di Mata Langit
Makin percaya bagaimana? Makin percaya. Jadi kalau di Mata Langit ini sebenarnya saya dari kemarin itu bertanya-tanya, apa sih untuk apa Kak Hana itu minta foto saya masih belum ngeh itu. Aku kira foto itu untuk banner, untuk iklan gitu kan. Saya kira foto close up gitu kan, foto kecil lah gitu ya, foto studio kan. Yang pakai yang pakai filter, yang editan gitu kan. Saya kirim gitu kan. Foto yang ini dong, foto yang asli. Real. Untuk apa dalam gue kan aku nggak tahu ya untuk apa. Ternyata untuk dibaca gitu kan. Nah dibaca apa sih dibacanya? Dipantau oleh Panglima kemarin ada apa? Auranya ya dibaca ya gitu ya. Ya udah gitu. Termasuk itu yang terpantau apa? Kris. Saya memang punya ada. Nah iya itu dia. Dikasih kuningan ya, bahan kuningan dari orang tuh dulu dari zaman Wali Songo lah sudah ada gitu. Dari zaman Wali Songo gitu. Berarti kalau di luar sana ada yang bilang Mata Langit settingan, apa pendapatnya Bang Malvin? Coba datang sini deh. Kalau masih ada udah datang sini gitu aja. Kita tidak bisa ngomongin sebagus apapun kita kalau dia tidak merasakan. Dia tidak merasakan. Tetap nggak percaya. Tapi kalau misalnya kalian masih penasaran, ya udah hubungin Kak Hana deh. Langsung sini. Nggak ada briefing, nggak ada apa ya. Kenal juga baru ya sama Ismi sama Agi. Iya, kita kenal juga baru semuanya tanpa briefing, tanpa apa. Jadi intinya mengalir aja seperti itu. Ya udah, jadi nggak ada skenario ya? Nggak ada skenario. Kalau gitu, apa doanya untuk Mata Langit? Doanya sukses dan jaya terus, berikan kisah-kisah yang penuh inspiratif, yang edukatif. Sedikit tambahan ya. Jadi aku menyadari di sini bahwa ya. Jadi gini, ketika kita itu minta bantuan, ternyata tidak ada bantuan. Yakinlah, kita jangan kecil hati dulu. Kok nggak ada yang bantu saya? Ternyata Allah itu sedang mempersiapkan bantuan yang lebih dari kita mau. Contohnya gini, saya minta teriak-teriak waktu saya dikejar anjing itu. Saya minta bantuan, tolong. Padahal kan itu ada perkampungan, kok nggak ada satupun yang keluar untuk menolong. Ternyata Allah sudah mempersiapkan, ataupun Allah itu sudah memang menutup mereka, udah nggak usah tolong Malvin, gitu kan? Memang sengaja, gitu kan? Memang disengaja, nggak usah dulu tolong Malvin gitu. Jadi memang, nah tapi dalam hati kita sudah mungkin, kok jahat banget orang nggak ada yang mau tolong ya. Ternyata pertolongan Allah tuh lebih dari itu. Dia mempersiapkan pertolongan yang lain yang disiapkan. Coba kalau misal ada yang menolong saya, tiba-tiba saya digendong, emang saya bisa lari, ya kan? Kalau ada yang menolong, ternyata itu saya bangun dulu, saya sampai kok jahat banget orang nggak ada yang menolong. Kadung sujon ya? Sudah sujon. Tuhan punya rencana lain. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Ditutup semua telinga mereka untuk tidak membantu saya. Karena Allah sudah mempersiapkan pertolongan yang lebih dahsyat lagi, gitu. Coba kalau misalnya ada yang gendong saya, nolong saya, dua-duanya bisa lari, gitu. Iya, karena nggak ada yang nolong, jadi saya berusaha. Jadi judulnya Allah punya caranya sendiri untuk membuat manusia itu berpikir bahwa saya pertolongan Tuhan itu di atas segala-galanya. Rencananya lebih indah. Iya, dan rencananya lebih indah. Jadi banyak hal-hal sih yang apa ya, ilmu Allah itu sangat luas gitu. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita ketahui dan mungkin tidak bisa kita ketahui, hanya menjadi rahasia Tuhan gitu. Mungkin ada masa dan waktu nanti kita bakal tahu dan kita bakal sadar bahwasanya ternyata ada alam-alam berbeda yang memang Tuhan masih merahasiakan yang nanti akan diperlihatkan oleh kita gitu. Jadi semua mungkin berdasarkan waktu dan masanya akan datang kepada kita gitu. Yang penting kita saat ini harus terus berpedoman kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, hadis Nabi dan firman Allah sebagai pedoman kehidupan kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terjerumus ke pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan rahmat, keberkahan, keselamatan, dan rezeki yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listy. Saya Panglima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.